Assalamualaikum rekan Haba. Di episode kali ini telah hadir narasumber kita Kak Erlina, di mana Kak Erlina ini sering dipanggil Kak Erlin, merupakan salah seorang dari pegiat disability di Aceh, bahkan sudah menasional. Terima kasih. Selamat datang. Selamat datang Kak juga, Bang. Erlin. Terima kasih atas undangannya. Sehat Kak Erlin? Alhamdulillah sehat. Ya. Kak Erlin ini kan salah seorang pegiat yang sejak beberapa bertahun lah ya, mengawal bahkan merumuskan kanun disabilitas Iya. di Aceh. Nah, sudah sejauh mana tuh kanun itu? Sudah hampir, kita bilang sudah final ya, sudah final karena terakhir kemarin di tanggal 25 bulan lalu kita sudah melakukan RDPU ya, rapat dengan pendapat masyarakat umum, dan sudah ada masukan-masukan juga kemudian dari CSO, dari teman-teman disabilitas juga, yang kemudian dari SKPA, dan yang pokoknya yang dari kabupaten kota juga diundang kemarin untuk melihat itu, dan alhamdulillah sudah hampir rampung. Tinggal kita pertemuan dengan DPRA lagi untuk melihat sejauh nanti pengesahannya saja. Bisa ada dua pertemuan Kak Erlin mereka. kan mengawal terus, artinya ikut merumuskan. Kira-kira dari isi kanun itu terakomodir nggak apa yang diharapkan oleh teman-teman dari disabilitas? Ya, sejauh ini yang kita lihat itu sudah cukup baik ya Bang ya, karena kita melihatnya kan tidak hanya sebatas kita juga melihat bagaimana kondisi disabilitas di Aceh sebenarnya. Jadi kita tidak hanya serta-merta begitu, walaupun kita melihat perbandingan dengan perda dari provinsi lain. Nah, namun dari situ kita juga melihat bahwa ada kondisi-kondisi disabilitas yang Aceh yang memang harus kita masukkan ke dalam kanun tersebut. Misalnya di dalam kanun tersebut ada poin yang berbunyi tentang bahwa karena Aceh di negeri syariat, jadi kita ada yang adanya hadis yang khusus kayak namanya hadis disabilitas gitu. Jadi memang ada buku yang tentang berbicara tentang bagaimana aturan-aturan dalam agama itu yang mengkondisikan disabilitas. Misalnya bagaimana cara pengguna kursi roda untuk salat di dalam masjid, apa saja yang dipenuhi. Kemudian ada juga yang berbicara bagaimana kalau teman tuli ketika dia ijab kabul, itu kan dia tidak bisa berbicara, tapi dia harus bisa ijab kabul kan ketika menikah. Itu ada diatur dalam hadis itu. Gitu, itu kita masukkan di dalam. Nah, di perda yang kabupaten lain kan belum tentu ada, tapi kita ada space poin tentang itu misalnya. Ya, sampai ke ijab kabul ya. Iya, makanya ada hadis tentang disabilitas itu yang menjadi kita ingin seperti kayak di Aceh kan kita ada dinas syariat Islam gitu kan, yang kita ingin bahwa dinas itu juga harus mengkaji isi buku itu, bahwa ada kondisi-kondisi disabilitas itu yang berbeda dengan orang lain, tapi dia juga kebutuhannya sama dengan orang lain. Seperti itu. Disabilitas itu kan pada umumnya yang mungkin lebih banyak diketahui publik itu kan disabilitas tuli, kemudian netra, kemudian daksa dan bicara. Ya, ada nggak jenis lain mungkin ya yang ada di Aceh lah ya? Pasti ada lah Bang. Kalau secara undang-undang itu kan ragam disabilitas 4. Yang 4 itu ada disabilitas fisik, disabilitas sensorik ya, kalau sekarang fisik. Tidak, saya itu fisik ya. Itu kalau disabilitas sensorik itu terdiri dari hambatan pendengaran sama penglihatan. Kalau disabilitas terus disabilitas mental itu terdiri dari orang psikososial atau bisa disebut ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa, kemudian autis sama hiperaktif, itu masuk ke mental. Kemudian satu lagi disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual ini orang yang memiliki hambatan atau yang memiliki IQ di bawah rata-rata. Nah, itu seperti Down syndrome, lambat belajar gitu yang. Jadi itu yang kondisi disabilitas intelektual. Namanya intelektual. Iya. Mereka kemudian lebih susah untuk daya ingat atau gimana? Iya, daya ingatnya. Jadi mereka itu punya hambatan itu dalam berpikir, dalam contoh begini ya. Misalnya kondisi itu dia harus menjelaskan sesuatu.
menjelaskan sesuatu perbandingan A dengan B. Nah itu kalau intelektual agak susah dia Bang, kalau dia mengalami disabilitas intelektual, karena intelektual ini kan dia harus punya kalau kita kan mendeskripsikan sesuatu tuh mudah ya, karena kita melihat aja kemudian mendeskripsikan ini kejadiannya begini itu mudah. Tapi kalau intelektual itu bukan sesuatu yang mudah bagi mereka, karena mereka untuk mengingat sesuatu tuh tidak mudah, sulit. Itu hambatan mereka di situ. Namun bukan berarti mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tetap bisa berbuat dalam Bisa hal berbuat. tetap bisa. Dari sejumlah bentuk tadi ya, sejumlah disabilitas dengan berbagai model, Iya. itu ada nggak kemudian yang sudah bisa bekerja sendiri atau menghasilkan sendirilah secara mandiri gitu ya di Aceh? Oke. Kalau untuk disabilitas saat ini itu yang memang bekerja di ranah formal ya, Lin bilangnya, apakah dia di BUMN, ataukah dia di kedinasan, ataukah dia di perusahaan, itu rata-rata yang baru diterima untuk Aceh ini sebagian besar itu fisik Bang. Jadi ada beberapa perusahaan atau beberapa dinas itu justru mempekerjakannya fisik. Karena mungkin itu dianggap yang pertama mungkin lebih mudah berkomunikasi, lebih mudah untuk berinteraksi gitu kan, sehingga tidak punya hambatan yang berkomunikasinya mudah. Jadi itu. Jadi tapi namun mungkin masih belum banyak juga, karena itu memang nggak mudah ya Bang. Tapi kalau untuk disabilitas lain seperti netra misalnya, atau tuli, kemudian apalagi intelektual. Nah ini mental saja yang sebenarnya yang kalau kita pikir secara saat mata mereka sehat nih, baik secara fisiknya. Dan ingatnya ketika dia sedang tidak dalam masa kambuh itu dia aman. Sama seperti kita, tapi kan orang nggak mudah terima ketika dia tahu dia ada riwayat disabilitas mental, atau dia pernah kita bilanglah di rumah sakit jiwa. Nah itu orang langsung ini nggak bisa. Padahal dia kalau dia misalnya kontrol obatnya bagus dan semuanya bagus, dia nggak masalah, dia tetap bisa bekerja seperti orang lain. Padahal bagi yang tunanetra, disabilitas netra ya, tepatnya disabilitas netra. Padahal mereka juga punya bakat sebenarnya. Punya Bang, punya. Sebenarnya kalau kita bilang berbicara disabilitas netra, memang dia punya hambatan di penglihatan ya Bang ya. Namun dalam bekerja kita punya teman itu bahkan kalau untuk Aceh kita punya bukan satu, ada 2 atau 3 mungkin ya. Dia itu sebenarnya jago IT. Nah itu ya, jago IT nih, saya bilang terus. Dia itu saat ini malah kalau ada teman-teman disabilitas netra kesulitan bisa aplikasi atau apa, dia yang perbaiki, dia yang menginstal, dia yang menginginkan. Nah, bahkan kalau seandainya pemerintah punya ruang, itu dia bahkan bisa jadi trainer untuk melatih komputer teman-teman netra. Dia seorang netra tapi dia bisa melatih teman-teman netra, saudara. Dan dia punya skillnya di situ. Tapi memang sampai sekarang itu belum, karena Aceh kita bilang tadi ya, masih isu disabilitas ini kan masih dibilang baru mungkin ya. Kalau secara ini ya baru dalam artian untuk menjadikan disabilitas itu sebagai mitra atau sebagai pekerja yang memang profesional, itu masih baru bagi Aceh, walaupun sebenarnya itu sudah kami perjuangkan sejak lama gitu. Nah ini yang sebenarnya sedang kita pingin juga mengajak pemerintah itu untuk melihat ini ada space yang mungkin bisa diberikan untuk teman-teman netra. Ini Karin kan, kalau framing di luar sana itu kan disabilitas itu tidak dipekerjakan karena ada framing itu mereka bisanya apa, yang seorang netra dia nggak bisa melihat gitu kan, seorang tuli dia nggak bisa mendengar. Jadi apa yang harus diberikan ke mereka gitu, pekerjaan apa? Betul Bang, itu memang bukan bisa menjelaskan itu. Saya rasa mungkin bukan hanya Aceh saja ya, tapi bahkan hampir seluruh belahan dunia mungkin seperti itu. Namun lagi-lagi kita bilang begini, teman netra misalnya, mungkin saat ini kenapa orang berbicara bahwa netra tuh nggak bisa ngapa-ngapain, justru banyaknya di pinggir jalan, maaf jadi minta-minta gitu kan. Sekarang pertanyaan saya kembali lagi seperti ini, walaupun pernah berbicara beberapa kali dengan pemerintah juga, misalnya apakah dengan dinas-dinas gitu kan. Dinas pernah bilang ke saya, tuh lah Kak, pinginnya kan maunya disabilitas netra jangan lagi adalah di jalan-jalan, supaya Banda Aceh kita terlihat bagus, seperti itu, nggak ada lagi yang minta-minta. Oke, saya bilang,
boleh Pak kita tarik mereka, kita latih mereka, kita kasih pelatihan untuk mereka yang menurut Bapak mungkin bisa. Cuman pertanyaan saya bilang gitu, kalau misalnya kita tarik mereka, pemerintah sudah belum menyediakan ruang atau menyediakan tempat untuk mereka bekerja sebagai pengganti pekerjaan mereka yang meminta-minta di jalan? Saya bilang begitu. Karena kenapa? Kalaupun kita latih, kita sebagus apapun pelatihan kita berikan, kalau mereka tidak punya tempat, tidak punya ruang, tidak punya wadah untuk mereka mengeksplor pelatihan itu yang dilatih tadi, sama aja mereka akan kembali lagi karena mereka punya orang yang harus dibiayain, punya anak, punya istri, bahkan ibu, ayah dan sebagainya. Terus mereka juga butuh rumah yang mereka juga harus. Sekarang saja bayangkan kalau mereka tidak bekerja, mereka harus sewa rumah Bang, karena mayoritas penyandang disabilitas di Aceh itu di bawah garis kemiskinan. Itu. Dari yang Kak Erlin ketahui ya, seorang disabilitas netra, oke tadi salah satu contoh bahwa dia bisa sebagai IT ya, ahli komputer, IT, bahkan bisa menjadi trainer gitu. Iya. Nah kalau yang dari tuli mamanya, mereka itu punya bakat di mana yang dari tuli itu bahkan lebih bagus lagi Bang. Tuli itu malah dari semua ragam disabilitas itu mereka yang paling fleksibel. Mereka ya kalau saya bilang kayak mana ya, tuli itu kan sama dengan orang pada umumnya. Secara fisik mereka sehat, secara ini hanya kan mereka terkendala di komunikasi. Contoh saya bilang beberapa teman-teman tuli itu bahkan mereka mungkin di sini Bapak bisa lihat di Pango misalnya ada situ kan bengkel sepeda motor itu tuli. Bahkan hasil kerja dia itu lebih bagus daripada yang non disabilitas. Saking telitinya. Nah kemudian juga banyak teman-teman tuli. Nah cuman itu yang kita sayangkan, teman tuli karena hanya komunikasi yang tidak terpenuhi ya, kehambatan jadi komunikasi, sehingga untuk mereka bekerja di ranah-ranah formal, apakah itu di perkantoran, di perusahaan, itu agak sulit diterima. Alasannya karena memang kami nggak bisa ngomong sama dia. Dan itu terjadi memang. Nah kita malah bilang sebenarnya berbicara itu oke, mungkin di awal tidak bisa. Kita selalu bilang gitu. Saya sendiri dengan teman tuli, apalagi dengan kondisi saya seperti ini, justru lebih sulit berbicara dengan teman tuli. Tapi ketika kita sering berinteraksi dengan mereka, kita akan tahu apa yang mereka bilang. Nggak susah. Yang penting kita harus tahu aja. Oh kalau misalnya kita kesulitan ya udah. Cara berkomunikasi dengan tuli juga tidak serta merta hanya menggunakan bahasa isyarat. Yang selama ini dipahami orang kan kalau ngomong dengan tuli itu harus bahasa isyarat terus. Jadi harus menyediakan JBI. Betul, memang itu mempermudah iya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau memang mereka untuk berkomunikasi, mereka bisa menggunakan media tulis. Jadi buku, kertas semua kita gunakan. Bahasa tubuh kita pun mereka ngerti. Bahasa tubuh itu digunakan. Jadi kalau ada dalam bahasa yang pegiat disabilitas tuli itu bakal ada istilahnya komtal, komunikasi total. Jadi semua yang ada di kita yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi mereka bisa digunakan. Tidak hanya mesti JBI yang sekarang ini kan ada Misindo, ada CB dan sebagainya. Tapi kalau kita yang nggak bisa kan kita bisa menggunakan media tulis, gambar. Kemudian kalau bilang udah makan kita dengan praktek kita jadi belum ngerti, nggak mesti harus ada JBI gitu. Cuman memang kita sekarang ini mendorong kalau misalnya di pertemuan-pertemuan formal, misalnya apakah ada rapat dengan gubernur atau dengan dinas atau apa, dan itu kita berharap ada pelatihan-pelatihan itu kita berharap adanya JBI supaya teman tuli tahu dan paham apa yang kita sampaikan seperti itu. Ya. Jadi kalau dari cerita Kak Erlin tadi artinya para peminta-minta lah ya, disabilitas yang sering disimpang-simpang itu bisa dihilangkan sebenarnya ketika pemerintah menyiapkan sebuah tempat kreatif bagi mereka. Iya, betul Bang, betul. Artinya ada penampungan di mereka. Sejenis rumah kreatif untuk mereka mencari makan, minum, dan hidup ya. Untuk kehidupan. Karena mereka juga seperti non disabilitas. Mereka juga makan, ya, minum, rumah tadi ya. Sama. Jadi untuk ini sudah pernah diperjuangkan enggak untuk bagaimana pemerintah kemudian menyiapkan sebuah rumah kreatif untuk mereka untuk mencari? Sudah pernah kita sampaikan gitu Bang ya. Sudah pernah kita sampaikan maunya ada wadah apa yang namanya kayak center, apalah disability center lah gitu atau apa gitu kan.
Cuman memang lagi-lagi berbicara itu pemerintah mengatakan tidak punya anggaran ya. Sekarang kalau kita ya kita nggak duduk di situ, kita kan nggak tahu nih bang anggaran pemerintah seperti apa gitu kan, nggak ada atau enggak kita kan nggak tahu. Tapi ketika ngomong seperti itu akhirnya kita ya udah kita mau bilang apa gitu kan. Tapi sebenarnya kalau yang kami perhatikan itu banyak yang bisa dilakukan oleh teman disabilitas nih sebenarnya bang. Contoh misalnya saya bilang, Tanpa harus disimpang-simpang gitu maksudnya. iya, tanpa harus disimpang-simpang. Misalnya begini, teman netra ini kan untuk saat ini ya di Aceh itu kan rata-rata punya ahlinya pijat. Pijat. Ya kita bilang lah dulu. Mungkin sekarang saya berbicara banyak di netra dulu karena ini memang yang menjadi tantangan di kita juga bagaimana membantu perekonomian teman-teman netra. Nah, di teman-teman netra itu di 2008 ke bawah itu mereka cukup makmur, Bang. Cukup makmur. 2008 ke bawah. 2008 ke bawah. Iya, pokoknya masih zaman-zaman itu cukup makmur. Mereka masih pokoknya setiap mereka pijat itu masih pelanggannya masih rame. Nah, begitu 2008 ke atas, diawali di tahun 2010 itu mulai munculnya pijat refleksi sehingga panti pijat mereka tergerus. Dengan adanya pijat-pijat refleksi Yang ini. lebih ini lagi Lebih upgrade high lah. class ya, lebih benefit gitu kan. Nah, sehingga mereka tergerus. Jadi lahan tempat mereka mencari nafkah itu boleh hilang. Nah, itu akhirnya yang kemarin itu kita sempat bilang sih bagaimana kalau misalnya kondisi ini kita pinginnya yang pijat refleksi merekrut teman-teman netra. Menjadi karyawannya. Nah, kalaupun tidak banyak setiap panti pijat ini merekrut 1 atau 2 orang. Nah, cuman lagi-lagi itu menjadi problem baru bahwa teman-teman netra ini merasa panti pijat ini tidak memberdayakan mereka. Istilahnya kalau misalnya banyak pelanggan yang dikasih ke netranya cuma 1. Sehingga itu kan nggak cukup. Sehingga akhirnya mereka tidak mau. Itu yang terjadi waktu itu. Problem itu terjadi. Sampai akhirnya kita bilang lagi untuk meminta pemerintah waktu itu turun tangan bagaimana cara membantu ini. Waktu itu mulai disewakan tempat dan sebagainya. Lagi-lagi alasan waktu itu memang mungkin karena tempat tidak strategis dan sebagainya. Ditambah lagi dengan COVID. COVID itu kemarin yang memperparah keadaan. Sehingga apalagi yang ada istilahnya social distancing, yang nggak boleh bersentuhan. Ya sekarang gimana kondisi kalau misalnya pijat nggak bersentuhan? Apakah dari jauh begini kan nggak mungkin gitu. Nah itu yang memperparah. Akhirnya disitulah yang membuat akhirnya teman-teman netra itu panti pijat netra itu rata-rata hampir semua. Bahkan bisa bilang di Aceh ada tutup. Penghasilan mereka merosot. Dan penghasilan mereka. Nah itulah akhirnya memaksa mereka harus turun ke jalan. Tapi kalau dilihat kita dengar ya di luar sana bahwa mereka ini sebenarnya kadang bukan inisiatif sendiri, tapi ada orang yang mengakomodir. Ada sebagiannya seperti Dari itu. yang kalian ketahui itu ada ya, maksudnya mengakomodir. Kemudian Kalau yang memberikan elit, alat maksudnya. iya tahu Elin dia dan mereka dieksploitasi bang ya. Itu ada memang. Tapi Elin masalahnya sekarang belum pernah jumpa sama yang melakukan itu. Nah, ketika kita mungkin gini ya, kalau yang teman-teman yang berawal dari organisasi, kan rata-rata turun jalan yang Elin lihat itu kan teman-teman berawal dari organisasi itu mereka tidak terorganisir, tapi mereka punya inisiatif sendiri karena mereka punya tanggung jawab. Tapi yang tidak di dalam organisasi, nah itu mungkin. Nah, cuma Elin itu nggak tahu siapa. Tapi kalau beberapa teman yang Elin lihat di jalan itu mereka bagian dari dulunya mereka pegiat di organisasi, pejuang di organisasi, akhirnya karena kondisi memaksa mereka turun ke jalan itu mereka tidak terkoordinir. Mereka tuh dalam hal pendataan nih Erlin, pendataan semua kaum disabilitas, kelompok lah ya, kaum mungkin terlalu komunitas disabilitas boleh ya. Disabilitas itu tidak terdata semua se-Aceh gitu. Betul. Bahwa di Aceh Timur berapa, di mana-mana sehingga jumlahnya di Aceh sekian, itu tidak terdata dengan bagus. Tidak. Karena begini, untuk data disabilitas itu sampai saat ini itu datanya itu kan lebih banyak ke dinas sosial. Karena dinas sosial tuh yang karena mereka kan punya beberapa orang-orang ini termasuk disabilitas. Nah, masalahnya terjadi dinas sosial itu mendata itu sesuai program bang.
Misalnya gini, ada program PKH. Nah, berapa orang disabilitas masuk program PKH? Berapa orang yang disabilitas dapat BLT? Berapa orang disabilitas yang memperoleh anak-anak disabilitas yang memperoleh kartu PIP, misalnya seperti itu. Ya kalau tidak masuk ke dalam program pemerintah otomatis tidak terdata gitu kan. Kemudian juga satu lagi disabilitas yang terdata di dinas sosial ini selain yang punya program itu, yang disabilitas berat. Disabilitas berat ini yang kita pikirkan tuh yang dia sudah terbaring, waktu dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah itu kan memang ada support dari pemerintah yang untuk diberikan ke yang disabilitas itu atau keluarganya. Ya disabilitas. Ya udah apa ya, kalau kami bilangnya itu memang sudah tidak berdaya lagi lah. Kita kasih apapun nggak mungkin dikerjakan, dia hanya tertidur saja. Nah itu, jadi makanya data disabilitas itu sebenarnya kalau seandainya dinas sosial atau ya dinas manapun lah ya yang membuat pendataan ini memang betul-betul inklusif dan memang itu kan tidak hanya sebatas yang itu tadi, tapi yang di luar itu yang tidak memperoleh misalnya program atau apa yang mereka data itu lebih akan lebih terdata lagi gitu. Nah sampai saat ini aja, makanya sekarang ini kita sedang mendorong itu kalau bisa di Dukcapil ikut terlibat dalam pendataan ini. Karena di Dukcapil ini kan orang yang setiap mulai anak dari setelah dia tuh mencapai 17 tahun kan langsung buat KTP. Nah itu langsung ada data bahwa dia disabilitas atau tidak, harapannya begitu. Tapi kita belum ini sih, masih ini baru kita menyampaikan wacana ini, harapannya begitu. Karena memang di kolom pendaftaran masyarakat untuk memperoleh apakah KTP, KK gitu kan, itu kan ketika ada tertera kata disabilitas, ketika ditanya ini disabilitas harus diisi nggak terlalu, kalau nggak diisi juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kan itu akhirnya menghilangkan data kondisi seseorang gitu. Akhirnya dan di KK pun kolom untuk keterangan disabilitasnya nggak ada. Ya maksudnya ada kolom disabilitas atau bukan misalnya gitu kan. Itu tidak ada pertanyaan, tapi juga di kolom keterangan yang di ujung itu tidak tertera juga maunya kan kalau misalnya tidak ada kolom khusus melakukan itu, maunya di kolom keterangan ini itu bisa disabilitas fisik, disabilitas netra, setidaknya ada itu aja, itu cukup membantu untuk pendataan sebenarnya. Yang tercatat hari ini mungkin catatan Kak Erlin seberapa banyak seluruh Aceh yang tercatat aja ini? Yang terdata oleh Dinas Sosial kemarin itu di tahun 2023 itu sekitar 18.000 berapa gitu jiwa. Itu terdiri dari mix ragam disabilitas, mulai dari fisik, netra, fisik, sensorik, mental, intelektual, plus multi disability atau ganda. Nah, ini 18.000 tadi ya, 18.000 ini semuanya sudah mendapat sentuhan dari pemerintah? Belum tentu Bang, belum tentu. Dan disability ini pos anggarannya juga masih di bawah Duafa gitu, atau di Dinsos itu maksudnya di posnya apa? Masuk ke ada anggaran khusus sih, mereka nggak masuk ke Duafa juga. Posnya maksudnya disability. Ini untuk bantuan. Untuk bantuan disabilitas itu kan kalau di dinas sosial itu kan ada yang namanya yang kaum yang kan dia ada yang untuk orang anak jalanan terus yang PSK dan sebagainya, seperti kan ada 15 masalah tentang masyarakat itu, saya lupa nama istilahnya item itu. Nah masuklah kategori disabilitas di dalamnya salah satunya yang permasalahan gitu kan. Nah anggaran disabilitas masuknya ke situ, jadi tidak dipisahkan. Jadi makanya kalau berbicara masalah itu, jadi kan Dinsos kalau kita berbicara masalah anggaran disabilitas waktu itu, tapi kalau sekarang Dinsos sudah konteksnya udah berbeda lagi Bang. Sekarang Dinsos itu hanya mengcover kalau untuk isu disabilitas ataupun non disabilitas itu hanya yang berada di dalam panti. Untuk Dinsos provinsi Bang ya, itu hanya di dalam panti. Tapi kalau yang di luar panti itu tanggung jawab Dinsos kabupaten kota. Nah permasalahannya adalah ketika berbicara isu disabilitas, pemerintah kabupaten kota selalu bilang tidak punya anggaran untuk disabilitas. Nah jadi ini maka kemarin itu di kanun, nah ini dan di DPU kemarin itu muncullah kata bahwa kalau bisa kenapa tidak di kanun itu ditegaskan bahwa untuk isu disabilitas ini diplotkan anggarannya sekian persen dari misalnya apakah APBA atau APBN atau apa gitu, sehingga kabupaten kota itu punya space atau ruang yang bisa diperuntukkan bagi disabilitas. Nah, itu disampaikan kemarin itu dalam kanun ada dimasukkan salah satunya mungkin poin untuk membantu dari kelompok ini.
Kalau yang membantu itu poin untuk bantuan alat bantu dan sebagainya itu ada kita masukkan pasti ya, kalau karena itu memang kebutuhan ya teman Ini kan disabilitas. Mbak, selama ini kan yang dikasih bantuan sebatas umpamanya bagi fisik ya kursi roda, Mm-mm. tapi kemudian tidak ada tahap untuk keberlanjutan Ya, hidupnya. betul. Nah, itu yang masih menjadi PR kemarin itu kita munculkan itu bahwa setiap penyandang disabilitas istilahnya pemerintah lah ya bertanggung jawab setelah itu juga untuk memberi kesejahteraan bagi teman-teman disabilitas. Jadi kemarin itu ada poin yang kita munculkan juga Bang, bahwa ketika pemerintah punya program untuk rumah duafa, kan ada pembangunan rumah duafa ya pemerintah biasanya setiap tahun atau berapa tahun sekali, itu kita juga minta diplotkan juga untuk disabilitas. Disabilitas. Jadi misalnya rumah duafa dibangun tahun ini 10 unit atau misalnya 100 unit. Jadi dari kabupaten kota tuh misalnya sepasing-pasing ada 10 unit. Jadi kita berharap di kabupaten kota itu ada 2 atau 1 atau 2 unit yang diperuntukkan untuk disabilitas gitu. Jadi tidak ingin juga kita maksudnya disabilitas itu nanti dijadiin kok dibuat komplek gitu khusus disabilitas semua, itu juga udah eksklusi namanya. Tapi Kita dia dikasihnya masing-masing kan. Tapi kita nggak berharap adanya komplek disabilitas. Justru nanti kalau ada komplek disabilitas itu berarti program pemerintah belum tentu menyentuh ke sana. Jadi kita lebih sukanya inklusi. Jadi maka ada program pemerintah, masukkan isu disabilitas di dalamnya. Ada program, masukkan isu disabilitas di dalamnya. Sehingga itu tidak mengkotakkan disabilitas itu bahwa mereka adalah orang yang berbeda atau mereka adalah orang yang harus dikasihani atau apa. Nah itu yang kita nggak mau. Makanya kalau ditanya langsung, Kak kalau kita buat komplek disabilitas mau nggak kakak rumahnya gratis? Saya nggak mau. Saya nggak akan mau itu, karena menurut saya itu justru menjadikan disabilitas itu semakin terhambat. Semakin dia tidak berkembang, semakin dia nanti akan menjadi kembali lagi orang yang tadinya kita inginnya pemenuhan hak, jadinya jadi yang tadinya kita berharap jadi pemenuhan hak disabilitas untuk berinteraksi dan semua, jadi nanti kembali lagi ke charity Apalagi base. kalau dibangun di pinggir gunung sana kan. Nah itu lebih parah lagi, lebih nggak dilihat lagi Bang. Sudahlah kita dieksklusikan, kita udah disabilitas semua di sana, itu program pemerintah nggak nyentuh pula kita di sana lagi, habislah kita. Terkait aksesibilitas di Aceh lah, khususnya ibu kota provinsi sendiri, dari yang pandangan teman-teman disabilitas sejauh mana sudah mencakup atau bagaimana? Begini ya, kalau untuk kota provinsi Aceh secara umum kalian lihat masih jauh. Nah, yang baru mulai akses untuk aksesibilitas itu memang baru ibu kota provinsi kita Banda Aceh. Itu yang baru masih ada concernnya untuk itu. Contoh aja di beberapa titik. Cuman itu Bang kita sayangkan ya pembangunan yang selama ini dilakukan. Ya kita berarti bagus nih. Banda Aceh sudah ada jalur pemandu netra, kemudian bangunan-bangunan yang pemerintah sudah mulai ada bidang miringnya gitu kan. Cuman itu lagi-lagi kita melihatnya itu bahwa belum maksimal. Belum maksimal. Karena kenapa? Saya bilang. Contoh, mungkin nanti mana tahu ya abang-abang kakak atau bapak ibu yang lihat ini jalur tunanetra itu banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah. Saya bilang jalan Selawah misalnya. Itu jalur kiri kanan dibuat tuh Bang, memang untuk trotoar itu dikasih guiding block gitu kan, atau jalur pemandu gitu kan. Tapi di setiap itu diputus dengan tutup got itu Bang, untuk karet. Di ujung, di tengah-tengah tuh mungkin sekian meter ada tutup got, setiap meter tutup got. Kemudian lagi ada pula di situ lagi halte portable. Sekarang bagaimana teman netra lewat kejadian tiba-tiba kepuk ada ram portable di depannya, ada halte portable di depannya. Akhirnya dia turun ke jalan juga kan. Itu bahaya sebenarnya. Nah, lagi-lagi itu sempat saya tanyakan. Kemudian yang kedua, jalur di Taman Sari. Itu juga udah bagus ya. Itu malah udah lebih dulu awalnya ada. Kalau misalnya nanti teman-teman atau siapapun yang ada ke Taman Sari, itu di sudut Taman Sari kan ada pos polisi ya. Pos polisi ya, ada satu ya di sudut dekat lampu merah. Lihat jalur pemandu itu di mana mentoknya ketika sampai di pos polisi. Itu Bang posisinya atap pos polisi itu di kening netra. Saya pernah suruh coba tuh, waktu itu kita coba survei
Jadi itu kita bersama teman-teman disabilitas, saya suruh teman netra juga, cuman saya suruh dampingi sama relawan. Coba ikuti jalur pemandu itu. Nah, begitu sampai di dekat gardu, di pos gardu polisi itu, relawan tolong hati-hati. Nah, nanti saya sudah netra pelan-pelan, terus relawan saya turut taruh tangannya di gardu tuh. Nah, pas dia jalan, pas mentok di keningnya. Gitu Bang, sudut itu. Nah, itu gimana coba cara pemerintah membangun itu gitu. Yang dilihat itu apakah hanya sebatas ada garis jalur pemandu itu aja, tidak melihat keselamatannya atau gimana? Saya nggak ngerti itu cara berpikirnya waktu itu. Kemudian juga yang di depan Museum Aceh, yang jalur pendopo. Itu juga kalau dilihat itu garis itu yang pertama trotoarnya tinggi sekali. Itu nggak ada di ujungnya, misal ditaruh jadi bidang miring dulu, misalnya kemudian baru naik, itu nggak. Emang langsung, maaf saya sekitar 50 cm ya, mungkin segini ya tingginya ya. Sekitar 50 cm tingginya dari jalan raya ke trotoar itu. Kemudian kasih jalur pemandu di sepanjang pinggir sungai di depan Museum Aceh. Kemudian ada di beberapa space tuh dia dibelokkan ke arah jalan raya. Nah, sekarang pertanyaannya Lin, ketika dibelokkan tuh ke jalan raya, tidak ada pemandu lain-lain, dia tiba-tiba turun di situ. Dia nggak tahu ada mobil asli lewat, Bang. Itu langsung ke jalan masalahnya. Intinya ada aksesabilitas yang ada itu asal ada. Iya, itu dia pertanyaannya. Nah, kemudian juga beberapa taman yang saya lihat di Banda Aceh ya, misalnya ada Taman Kota, ada Taman Krung Darui gitu. Diciptakan aksesibilitasnya bagus memang, tapi di ujung-ujung taman itu dipasang tuh anak caturnya yang nggak bisa lewat akhir disabilitas di situ, apalagi pengguna kursi roda. Bahkan ketika misalnya ada anak istilah kalau saya bilang anak catur lah, saya nggak tahu lah apa namanya itu ya. Ada yang diroboh. Bukan ibu lah bang, tiang-tiang bang. Oh iya. Tiang-tiang itu kayak di Taman Sari juga begitu tuh. Itu dibuat ya aksesibilitasnya, jalurnya, tapi tiang-tiang itu ada semua tuh, sehingga disabilitas nggak bisa lewat, gitu. Ya, apalagi pengguna kursi roda ya, gitu. Nah, bahkan yang di Taman Krung Darui itu ada yang kayaknya sengaja dicopot oleh mungkin masyarakat tempatnya, tahu lah saya, supaya mungkin sepeda motor bisa lewat. Terus begitu saya datang lagi, yang udah copot itu diberdiriin, cuman diikat di situ ada papan dengan diikat semua, akhirnya betul-betul terhambat, nggak bisa lewat lagi. Seperti itulah kondisinya saat ini. Nah, yang saya harapkan bukan seperti itu. Maunya ketika jalur itu dibuat, sebenarnya tugas, maaf saya bilang, saya nggak tahu ya, apakah Satpol PP, saya kembali ke pemerintah, Satpol PP itu kan punya tugas, dia kan mengamankan masyarakat, harus mensosialisasikan apalah namanya ya. Apakah dia tidak bisa berfungsi juga untuk mensosialisasikan fungsi trotoar itu apa? Taman, kemudian supaya misalnya kayak sepeda motor janganlah lewat situ, itu kan bisa untuk pejalan kaki dan sebagainya. Tapi yang saya lihat itu Satpol PP itu begitu ada ini, kalau disabilitas yang lagi ngemis atau apa tuh cepat-cepat diangkut, bahkan panggil lagi dinas sosial untuk dilatih gitu kan. Tapi habis itu ya kayak bilang tadi, karena tidak ada ruang wadah, kira kan disabilitas balik lagi situ, Satpol PP tangkap lagi. Padahal kalau seandainya Satpol PP hanya dia bertugas itu memang nggak salah, saya tidak mengatakan bahwa salah, tapi maunya ada peran lain ya seharusnya yang bisa diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat, misalnya bagaimana menghargai pejalan kaki, kemudian juga kayak banyak kayak di Batoh kalau nggak salah, yang juga ada yang jalur pemandu itu kan banyak kayak pot-pot bunga ditaruh, kalau orang jualan bunga itu bang, pot bunga, kemudian pedagang kaki lima bang, makin dibagus, kalau udah dirapiin tempatnya makin ditaruh itu jualannya di jalur itu. Nah itu kan maunya Satpol PP juga menertibkan itu, bahwa ini loh bu batasnya di sini, ini tuh pejalan kaki. Nah itu kan juga bisa sebenarnya difungsikan oleh tugas Satpol PP. Dari sekelumit aksesibilitas yang ada ini, kondisi yang ada ya, sudah pernah nggak menyuarakan itu ke pemerintah? Sudah. Dan apa tanggapan dari pemerintah? Tanggapan dari pemerintah mengatakan bahwa itulah bu, kalau sama saya ya, saya kan selalu bilang, bahkan beberapa pengambil saya bilang,
Bahkan saya minta, pernah saya minta kalau misalnya ada pembangunan saya dilibatkan, saya bisa ngasih masukan apa yang, karena benda miring itu sekarang terlalu miring lah dibuat dan sebagainya. Nah, ketika pemerintahnya, itulah Bu, kami kan, ini jawabannya ya Pak, saya nggak bilang dari negara, pokoknya saya menyampaikan ke pemerintah, jawabannya begini, itulah Bu, kami kan nggak tahu mau nanya sama siapa. Terus kami juga waktu buat ini pun kami nggak lihat langsung, karena kan ini program ini tender. Nah, seperti itu jawabannya. Sehingga saya bilang, loh Pak, mungkin sudah ada peraturannya, sudah ada kebijakannya untuk itu, sudah ada peraturan ininya, walaupun itu di Aceh belum ada, tapi kan secara nasional udah ada peraturan Menteri PRPU udah bla 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 gitu kan, sudah ada. Itu kan tinggal dilihat aja. Nah, kalaupun misalnya nggak tahu, Bapak kan tahu ada organisasi disabilitas di Aceh, bisa menghubungi. Kalau nggak tahu di mana menghubungi, tanya ke dinas sosial, bilang gitu. Akhirnya mereka ya itulah nantilah Bu ya ke depan. Nah, seperti itu, selalu seperti itu jawabannya. Tapi sampai sekarang kita belum diajak untuk terlibat dalam hal pembangunan yang mungkin belum ya. Mungkin harapannya dengan adanya kanun disabilitas yang sekarang kita godok itu menjadi ya menjadi perhatian pemerintah juga untuk mulai melibatkan kita dalam proses-proses yang nantinya berhubungan dengan isu disabilitas, apakah itu ketenaga kerjaan dan sebagainya, seperti itu. Baik, kita kembali lagi ini Kak Erin ya ke pekerjaan ya. Maksudnya dari teman-teman atau dari kelompok disability ini dalam hal mendapatkan pekerjaan, baik di pemerintahan, di swasta atau di swasta itu kan ada banyak, bisa kafe-kafe, bisa dan lain-lain sebagainya. Kira-kira sudah pernah disuarakan tidak bahwa mereka ini bisa bekerja? Namanya di sebuah kafe bisa mengakomodir yang tuli atau yang jenis lain lah. Iya, ya. agam yang lain. Agam yang lain. Itu sudah pernah tidak? Pernah Bang, kita bahkan menyuarakan terkait tenaga kerja disabilitas. Kita ingin disabilitas dipekerjakan itu sejak tahun 2000, makanya akhirnya di 2019 lahir Perwal, Peraturan Wali Kota terkait pemenuhan dan pelindungan bagi pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas Kota Banda Aceh waktu itu, yang kita lahirkan bersama-sama, tentu kita garap bersama, harapannya seperti itu. Namun memang alasannya dari waktu itu pemerintah kita bilang kenapa ini tidak terimplementasikan, karena alasannya tidak kuat, karena tidak ada aturan yang lebih tinggi dari itu. Oke, kita bilang kita nggak mempermasalahkan itu. Nah, terkait penyuarakan itu memang waktu itu dinas sosial sudah mulai dinas sosial kota ya waktu itu sudah mulai melakukan beberapa ini kayak misalnya melatih teman tuli untuk barista. Akhirnya dibukalah yang kafe Hanasu yang di yang di dinas sosial waktu itu. Kemudian juga mempekerjakan beberapa teman-teman tuli di kafe-kafe yang menurut mereka mungkin bisa menerima teman. Tapi teman tuli, karena memang itu kendala di teman tuli bahwa mereka ketika merasa tidak nyaman mereka tidak mau. Nah, itu dia. Jadi memang ada tantangan juga gitu. Cuma saya nggak tahu apakah itu benar-benar memang karena memang mereka karena tidak kenal mereka nggak mau, atau karena memang ada alasan yang mungkin di dalam di tempat kerja yang kita tidak tahu karena kita tidak mensurvei sampai ke sana. Tapi sebenarnya saya bilangin Bang, kalau masalah tenaga kerja disabilitas ini sebenarnya sama sih dengan orang lainnya. Cuman kan tinggal yang dilihat itu skill yang dimiliki. Kami pernah bahkan ngomong ke pemerintah itu, misalnya contoh cerebral palsy misalnya. Cerebral palsy itu kondisi disabilitas fisik, tapi dia memiliki kondisi yang kekakuan di badannya. Cerebral palsy. Jadi kondisi fisiknya itu kaku Bang. Aku jadi badannya tuh tegang, goyang kalau megang misalnya nih contoh ya, saya misalnya dia pegang gelas nih, dia gini-gini kudu gitu. Tapi dia secara IQ, secara berpikir, kemudian dia aman, biasa seperti orang lainnya. Nah, itu kita bilang oke lah, dia kalau kita suruh ngetik nggak mungkin, kan lambat. Kalau kita suruh dia lomba lari misalnya nggak mungkin, ya jatuh gitu kita bilang kan. Bahkan kita kalau misalnya memang pemerintah mau mempekerjakan mereka misalnya di hotel, suruh dia jadi yang tukang buka tutup pintu hotel boleh juga. Nah, itu kan mungkin dia lakukan. Tinggal nanti dia jam kerja jam berapa sampai jam berapa misalnya itu. Nah, kita sampai ke sana suarakan itu. Bahkan kita bilang untuk disabilitas ini kita melihatnya, kita tidak ingin bahwa ketika pemerintah berbicara disabilitas ini selalu melihat itu tingkat akademik. Karena kita tahu Bang, kalau untuk disabilitas Aceh khususnya,
Kalau berbicara tingkat pendidikan, Bang, disabilitas Aceh itu paling banyak itu tamat SD. Selebihnya ada peningkatan di SMP dan SMA. Kalau yang perguruan tinggi itu masih bisa dihitung dengan jari. Karena kenapa? Disabilitas yang bersekolah sampai ke perguruan tinggi, ini kami analisa sendiri, ini analisa kami selama disabilitas, itu yang mereka tidak bersekolah di SLB. Jadi mestinya mereka dipekerjakan sesuai dengan skill yang ada di dia. Iya. Basicnya ya. Iya. Mungkin Itu yang kita dorong. Belum ditemukan mungkin ya. Maksudnya Iya. bagaimana ketika seseorang yang berdisabilitas jenis ini kemudian dia ditempatkan di sini gitu, Pak, dengan skill yang ada di dia. Kemudian juga tantangan di kita juga ketika berbicara masalah tenaga kerja disabilitas itu selalu terkendalanya ya Bang ya, kalau kita berbicara disabilitas yang pertama terkait pendidikan, yang kedua usia. Usia juga menjadi problem Bang. Sekarang gini, disabilitas itu rata-rata dia terlambat, masuk sekolah terlambat, akses bekerja, seandainya dia bekerja juga pasti terlambat ya, karena dia misalnya jatah anak-anak umum masuk sekolah itu umur 6 tahun. Nah terkadang disabilitasnya udah umur 10 tahun dia baru masuk kelas 1 misalnya, kita bilang gitu kan. Kemudian juga ada aturan kalau di beberapa tempat bekerja itu, apakah di ranah swasta ataupun non swasta atau di pemerintah juga, itu ada misalnya usia maksimal 35 tahun. Berpenampilan menarik. Itu kan sering muncul ya Bang ya. Nah, itu pertanyaan itu kadang-kadang disabilitas kemudian bagaimana berpenampilan menarik ya. Itu bukan nggak ada disabilitas berpenampilan menarik itu, tapi menurut Elin itu bukan sebenarnya ya, kalau kita bekerja itu bukan jadi prioritas utama seharusnya penampilan menarik itu. Skillnya dulu kan, apa yang dia bisa? Skill yang dimiliki apa? Itu yang pertanyaan pertama, seharusnya kan begitu. Ini enggak berpenampilan menarik. Yang menarik itu seperti apa sih gitu kan? Itu harus badannya Mbak Pramugari gitu kan. Nah sekarang di kantor-kantor itu banyak tuh orang yang gemuk-gemuk kerja juga. Apakah mereka menarik ya? Kan menarik itu tuh tergantung mata orang Bang. Itu kan berarti tidak mutlak gitu. Tapi itu menjadi syarat utama kalau untuk Indonesia khususnya. Itu menjadi tantangan juga bagi kita. Tadi itu jadi kita berharap hal-hal seperti itu tuh mungkin bisa dihilangkan lah. Kalau ya sebenarnya itu juga menurut saya ya, bukan hanya disabilitas itu yang jadi problem masalah penampilan menarik ini. Termasuk juga non disabilitas itu juga, ini kalau aku menarik nggak ya? Pertanyaan tuh seperti apa sih notabene yang menarik itu menurut penerima kerja ini gitu. Nah, kemudian juga saya menyampaikan begini Bang, kan Banda Aceh ya, saya bicara Banda Aceh kan yang katanya insya Allah kata mulai di tahun 2025 nanti akan mulai mendedikasikan untuk menjadi tempat wisata religi dan budaya dan religi. Nah, salah satu cita-cita Kota Banda Aceh, karena mengharapkan supaya ada perubahan di Banda Aceh, dan kemarin juga sempat diskusi itu bahwa berharap nanti akan banyak wisatawan yang datang ke Aceh layaknya Bali. Nah, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong terkait itu, saya bilang disabilitas juga bisa bekerja di sana. Bisa Bang, tidak tertutup kemungkinan. Karena begini, kita berbicara misalnya ada butuh guide, misalnya kan guide untuk tempat-tempat wisata, misalnya apakah di Gunungan, Romo Aceh dan sebagainya seperti itu. Disabilitas juga latih dia. Oh ini kita butuh misalnya 10 orang guide untuk menyampaikan terkait tempat-tempat wisata di Kota Banda Aceh misalnya. Nah dibutuhkan misalnya 10 orang guide yang nanti akan dipekerjakan di sana. Nah mungkin dari 10 itu latihlah juga ikut misalnya 1 atau 2 orang disabilitas yang mungkin yang memiliki skill atau kemampuan untuk itu. Ya lihat aja ragamnya, apakah dia ini yang paling memungkinkan misalnya teman-teman intelektual bisa ya, tapi yang ringan ya udah latih mereka, atau mungkin fisik tapi yang mungkin bisa jalan ini kalau mungkin kursi roda lebih dia ke di operatornya atau apa dan sebagainya seperti itu. Nggak masalah, bisa. Nah kita punya teman kayak misalnya Aldi yang selama ini mungkin di Kota Banda Aceh cukup dikenal ya, apalagi dia aktif di setiap event, dia hadir gitu kan. Nah itu dia, kalau seandainya dia dilatih juga untuk direkrut untuk menjadi ya mungkin kita bilanglah guide untuk tempat wisata Kota Banda Aceh nih, saya rasa bisa, mampu dia. Ada beberapa malah, bahkan teman-teman di Aceh besar, bahkan mungkin di Aceh lainnya gitu kan,
Pasti mampu. Yang penting pemerintah mau nggak? Kan itu pertanyaannya, mau nggak membuka ruang itu gitu. Jadi disabilitas itu tidak selemah yang Anda bayangkan lah gitu ya. Enggak, sama aja, sama dengan orang lain sebenarnya. Ya orang lain juga seperti itu, yang non disabilitas. Kalau diberi kesempatan dia segala, kalau nggak diberi kesempatan ya sama juga gitu. Cuman yang membedakan itu mungkin tantangannya di kita itu akan lebih banyak, misalnya kayak mungkin kalau misalnya dia fisik, mungkin jalurnya apa, ada kondisi-kondisi kekhususan yang memang harus disediakan oleh pemerintah seperti itu. Termasuk aksesibilitas kan. Iya, aksesibilitas itu yang paling utama, atau akomodasi yang layak yang memang harus disediakan oleh pemerintah seperti itu. Baik, Kak Erlin, ini sudah panjang lebar ya kita bicara soal disabilitas yang di Aceh. Semoga semua harapan kita kan sampai itu bisa didengar oleh pemerintah ya. Amin. Sehingga kemudian bisa posisi disability juga sama dengan non disability. Karena itu masuk dalam minoritas ya. Iya, Dia betul, bisa setara dengan yang mayoritas lah. Iya. Dalam hal fisik ya. Mungkin di akhir dari pertemuan kita, Karlin ada harapan kepada teman-teman disability, bagaimana kemudian mungkin yang juga di Simpang 5 untuk tidak lagi membuat jelek ya. Iya, karena oknum itu kan. Iya, oknum ya. Oknum disability menjadi jelek karena ulah mereka di setiap simpang sudah dibawa lari oleh Satpol PP, besok balik lagi. Nah, mungkin bisa disampaikan harapan juga kepada pemerintah dan saran lainnya. Silakan Pak Erlin. Ya, kalau saya sih kalau kepada teman-teman disabilitas ya tentunya saya berharap mungkin saya tahu mereka tuh sebenarnya inginnya tuh pasti tidak ingin bahwa mereka berada di simpang. Pasti mereka ingin bahwa mereka itu juga sama seperti orang lain. Mereka juga punya harga diri sebenarnya. Cuman karena keadaan yang terpaksa, maka mereka harus seperti itu. Karena ada yang harus mereka tanggung jawab itu mereka ya gitu, anak, istri atau mungkin suami dan sebagainya. Sehingga tapi jika memang nanti teman-teman punya kesadaran itu, kita sama-sama lah berjuang tentunya gitu. Nah, kalau untuk pemerintah juga saya berharapnya begini. Ketika berbicara disabilitas itu yang pertama kan ya nothing about us without us ya tentunya Bang ya. Jadi bicara tentang kami, kalau nggak ada kami sama aja bohong kan gitu. Jadi ketika berbicara tentang disabilitas apapun itu, libatkan kita juga untuk supaya kita bisa memberikan masukan atau saran, sehingga itu supaya program-program pemerintah ke depan itu juga tepat sasaran. Jangan sampai nanti ada anggapan lagi bahwa pemerintah programnya nggak tepat sasaran dan sebagainya. Kemudian juga berbicara tadi kondisi disabilitas yang netral, kita juga ingin bahwa pemerintah juga memikirkan yang wadah ya. Ketika pemerintah ada ingin sesuatu ingin dilakukan untuk disabilitas, juga harus mempersiapkan yang lain mempersiapkan juga wadahnya untuk supaya teman-teman kita tetap bisa berkarya dan tetap bisa berbuat untuk bisa minum. Pokoknya mereka bisa hidup lah intinya ya, bisa hidup secara layak tentunya. Kemudian juga yang terakhir saya berharap ketika kanun disabilitas nanti disahkan, saya sangat berharap bahwa itu tidak hanya sebatas jadi dokumen negara, tapi itu benar-benar diimplementasikan. Karena jangan sampai beberapa, kita juga mendengar info bahwa banyak sekali kebijakan yang lahir tapi implementasinya tidak ada. Nah, kita berharap ini benar-benar menjadi satu peluang ya, Mbak. Sebenarnya adanya kan ini peluang ya bagi teman-teman disabilitas supaya nanti lebih sejahtera hidupnya. Cuman kalau hanya sebagian jadi dokumen negara aja itu sangat disayangkan gitu. Saya berharapnya tidak seperti itu. Implementasi ini benar-benar dilakukan. Kemudian juga kabupaten kota tentunya itu juga harus langsung menindaklanjuti dari kanun ini, sehingga teman-teman disabilitas di kabupaten kota pun juga mulai diberdayakan seperti itu Bang. Baik, terima kasih Kak Erlin. Demikian rekan Haba pertemuan kami, ngobrol kami dengan Kak Erlin. Semoga yang disampaikan itu bisa menjadi edukasi bagi kita semua. Karena selama ini yang ada framing di luar sana bahwa disabilitas itu bisanya apa. Ternyata mereka juga bisa dan punya skill sesuai dengan apa yang dia mampu dan kondisi fisik yang ada di seorang disability. Oke, terima kasih Kak Erlin atas kehadirannya ke studio Nahaba hari ini. Terima kasih Kak Erlin. Sama-sama Bang.